wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sintiari, NPM 201600013 dari kelas PGSD 2B. Tugas UTS mata kuliah Pendidikan, Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi. Dosen pengampu Ibu Ristika, SPD MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 tentang konsep dasar lahirnya pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya teknologi. Latar belakangnya pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya teknologi. Dengan usaha sadar, ranah-ranah pengetahuan, kemauan, sikap, dan keterampilan melalui pendidikan dalam kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, diharapkan keluaran atau lulusan perguruan tinggi akan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kealaman, sosial, dan kejiwaan. Pentingnya mata kuliah PLSBT didukung oleh dua latar belakang, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Yang kedua, perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik. Ruang lingkup pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya teknologi. PLSBT adalah mata kuliah yang mengkaji permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Pendidikan, lingkungan sosial, budaya, dan teknologi bertujuan yang pertama meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang keempat, meningkatkan melek iptek dalam penerapannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, pendekatan monodisipliner. Pemecahan masalah LSBT tidak memungkinkan menggunakan pendekatan monodisipliner karena masalahnya tidak hanya berkenaan dengan satu ilmu saja. Yang kedua, pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Pendekatan ini yang menggunakan dua ilmu atau lebih secara umum atau arti luas. Pendekatan cross-disipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu dalam dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan. Metode pemecahan masalah. A. Metode riset. Begitu pentingnya peranan riset atau penelitian. Sejarah kemajuan negara-negara maju menunjukkan betapa besarnya sumbangan yang diberikan oleh para peneliti dalam membangun bangsanya. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Dengan menggunakan metode yang menekankan pada pemecahan suatu masalah, sekaligus dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan. Yang C, metode inquiry. Dengan menggunakan metode ini, suatu masalah yang semula masih kabur atau samar-samar bisa menjadi jelas. Bab 2 tentang kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai individu. Individu berasal dari bahasa Prancis yaitu individuel, artinya seorang. Individere berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Kata sifatnya adalah individual, menunjuk pada satu orang yang sekaligus untuk membedakan dengan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat. Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Kelompok berikutnya adalah pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas.
Dalam pengembangannya, potensi ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan fungsional. Berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Maka untuk mengaktualisasikan hakikat kemanusiaannya, pengembangan mesti ditunjukkan pada bagaimana upaya agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang manusiawi. Yang kedua, pendekatan sosial. Berdasarkan pendekatan ini, manusia dibuat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup, berkelompok, dan bermasyarakat. Kehidupan sosial seperti itu diawali dari tingkat lingkungan sosial terkecil, yaitu keluarga, kerabat, tetangga, suku, bangsa, hingga kemasyarakatan dunia maupun umat. Bab 3 tentang pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Sedangkan pendidikan sosial adalah suatu proses yang diusahakan oleh orang dewasa terhadap anak secara sengaja dalam masyarakat untuk mendidik, membina, membangun individu dalam lingkungan sosial. Metode-metode pendidikan sosial. A. Metode langsung, yang dimaksud dengan mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Yang B. Metode tidak langsung, yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. Pendekatan-pendekatan dalam pendidikan sosial. Yang pertama, pendekatan ditinjau dari segi sasarannya. Pendekatan ini ditunjukkan pada apa yang terkena oleh pendekatan tersebut, yakni manusia dan lingkungannya. Pendekatan ini meliputi yang pertama pendekatan metodistik, yaitu suatu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, pendekatan kondisional, yaitu usaha pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatannya. Yang ketiga, pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Pendekatan ini dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu yang pertama, cara pendekatan memaksa, cara pendekatan menyesuaikan, dan cara pendekatan mendorong. Dalam lingkungan masyarakat, kita harus bisa hidup untuk bersikap. Yang pertama, sikap toleransi. Artinya dengan sabar memberikan sesuatu. Maksudnya adalah kita tidak mengikuti urusan orang lain dan tidak cuek dengan orang sekitar kita. Yang kedua, solidaritas sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sikapnya dengan individu-individu tersebut, namun tidak dapat dipisahkan darinya. Yang ketiga, saling menghargai. Menghargai menitik beratkan pada sikap orang harus menghormati atau mengindahkan hak asasi yang dimiliki oleh diri pribadi maupun yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, tolong menolong. Tolong menolong itu ada 2 macam. Yang pertama, tolong menolong yang merupakan uluran tangan dalam bentuk kebendaan, yaitu dengan mengulurkan bantuan kepada siapa saja yang memerlukan. Dan yang kedua, tolong menolong dalam membentuk perbuatan yang baik atau yang baik dan takwa, yaitu dalam bentuk tolong menolong memberikan tuntunan dan bimbingan. Ada beberapa masalah-masalah sosial, seperti kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, merasa terasing dalam aktivitas kelompok, kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya, kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga, kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru,
kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungan, dan lain-lain. Bab 4 yaitu tentang nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Konsep dan hakikat nilai. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai menjadi 3, yaitu yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Istilah moral senantiasa mengaku pada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Penyebab krisis karakter di Indonesia. Yang pertama, terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. Kedua, pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Yang ketiga, surutnya idealisme. Dan yang terakhir, kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri, dan lain-lain. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi keluarga antara lain yang pertama, pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak di dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan kontrol sosial. Peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Bab 5 yaitu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam tindakan dan pikiran. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu dapat berupa kerjasama, cooperation, persaingan, competition, dan pertentangan atau pertikaian, konflik. Bentuk interaksi disosiati. Yang pertama, persaingan. Persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai oleh adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan kebencian. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan. Sosialisasi. Sosialisasi yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar, seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Masyarakat setempat atau community. Community merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil serta ikatan kebersamaannya kurang kuat. Masyarakat desa dan masyarakat kota.
Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hikak-pikuk keramaian penduduknya. Ramah tamah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencarian penduduknya kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Sedangkan sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai. Wilayahnya yang sangat luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.